Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk kepada pelajaran yang ketiga dengan judul Hidup dan Mati. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah suara dari balik jeruji besi. Makanya pelajaran pekan ini bukan hanya sekedar teori, bukan dogma yang kering, dan bukan hanya sekedar ajaran filosofis, tapi ini adalah suara dari seorang rasul, yaitu Paulus yang sedang menunggu kemungkinan hukuman mati. Dan dari balik jeruji itulah kita mendengarkan suara yang bukan gentar, bukan panik, tapi suara kemenangan. Di dalam Filipi 1:1 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang tidak goyah oleh penderitaan. Sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 dan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Yang kedua, kekristenan ini tidak dibangun di atas kenyamanan, tetapi di atas kesetiaan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita masuk pembahasan topik hari demi hari. Kita mulai hari Minggu dengan tema Kristus akan dimuliakan. Ini adalah dimuliakan oleh hidup maupun mati. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 19 sampai 20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat di atas saudaraku jelas menekankan, Paulus akan menghadapi sidang pengadilan, namun pengharapannya bukan dibebaskan, melainkan Kristus dimuliakan. Dalam Filipi 1 ayat 20 dikatakan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ia melihat penderitaan itu bukan sebagai sebuah tragedi, tapi sebagai mimbar Injil. Makanya Roh Nubuat menyaksikan kesabaran dan sukacita Paulus selama pemenjaraannya adalah khotbah yang terus-menerus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul halaman 391. Dan inilah intisari dari pengharapan Paulus, yaitu mengenai persidangannya, bukan kebebasan, tapi kemuliaan Kristus. Ia menggunakan kata soteria, bukan dibebaskan dari penjara, tetapi diselamatkan dari kehilangan iman. Dan aplikasi bagi saudara dan saya sebagai jemaat Laodikia dengan tema Kristus akan dimuliakan. Ingatlah, gereja kita sering lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kemuliaan Kristus. Maka itu kita teladani Paulus yang mengajak kita bertanya, apakah hidupku memuliakan Kristus atau hanya memuliakan diri sendiri? Kita masuk pelajaran hari Senin, mati adalah keuntungan. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 1 ayat 21-22. Bunyinya sebagai berikut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih? Aku tidak tahu. Inilah kalimat emas, ayat yang mengguncang dunia. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungannya bagaimana? Bukan karena kematian itu ibadah, melainkan mati dalam Kristus. Dan ini adalah cap kemenangan bagi orang yang beriman. Maka oleh sebab itu saudaraku, Roh Nubuat mengatakan, mereka yang mati dalam Kristus hanya beristirahat alias tidur sambil menantikan panggilan juru selamat ketika dia datang kedua kali dalam buku Desire of Ages halaman 787. Dan ini artinya peperangan hidup mati bukanlah soal fisik
tetapi peperangan pikiran yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. Dan sudah tentu benteng sesungguhnya bukanlah penjara Roma, tetapi benteng ego, ambisi, iri hati, dan pikiran yang belum ditawan oleh Kristus sepenuhnya. Jadi inilah inti tema mati dalam keuntungan. Selama diri kita belum mati, maka Kristus belum bisa bertata dan hidup di dalam diri kita. Sebagaimana ditulis dalam Galatia 2 ayat 20 dan Yohanes pasal 12 ayat 24. Bagi jemaat Laodikia, inilah sebuah panggilan saudaraku. Kita bisa saja sibuk, aktif melayani. Tetapi bila mana ego masih belum mati, maka Kristus tidak bisa bertata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mungkin mudah tersinggung, mudah iri, mudah marah. Makanya Paulus berkata, jika dirimu mati, maka Kristus akan menang di dalam kehidupanmu. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema hidup dalam keyakinan. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 23 dan 24. Dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi, tapi dari dalam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, ayat ini jelas menuliskan, Paulus berkata, pergi dan diam bersama Kristus adalah lebih baik. Dan ini sering disalahpahami sebagai langsung pergi ke sorga setelah mati. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, orang mati itu tidak sadar, alias tidur. Makanya Lazarus disebut tertidur dalam Yohanes 11 ayat 11. Dan orang benar akan dibangkitkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Makanya Paulus bukan berkata ia langsung bersama Kristus setelah mati, tetapi setelah hari kebangkitan tiba. Itu tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Paulus berkata demikian karena bagi orang mati tidak ada intervensi waktu. Sebagaimana juga ditulis oleh Salomo dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan Raja Daud dalam Mazmur 146 ayat 4. Dan menutup mata saudaraku, membuka mata langsung melihat Yesus datang. Dan itulah keyakinan Paulus. Dan keyakinan itulah yang memampukan Paulus bisa melayani tanpa takut. Lalu apa aplikasi bagi jemaat Laodikia dengan tema hidup dalam keyakinan? Ada banyak orang percaya takut mati. Padahal saudaraku, ketakutan akan kematian adalah tanda bahwa kita tidak siap hidup bagi Kristus. Bila mana orang yang hidup dalam Kristus seharusnya dapat berkata, kalau aku hidup untuk pelayanan, kalau aku mati istirahat dalam kemenangan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu, berdiri teguh dalam kesatuan. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini menunjukkan saudaraku, adanya kesatuan bukan oleh sebab adanya proyek organisasi, tetapi kesatuan adalah buah penyucian oleh kebenaran. Makanya Yesus berkata dan berdoa dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi penekanan dalam pelajaran ini adalah Yesus dan Paulus sepakat bahwa kesatuan bukan lahir dari kompromi, tapi dari kebenaran yang menguduskan karakter kita. Paulus memakai kata politeomai, artinya hidup sebagai warga negara surga. Artinya saudaraku, karakter kita harus selaras dengan surga. Bukan kasar, bukan ambisius, bukan suka bertengkar. Maka oleh sebab itu Roh Nubuat mengingatkan kita masing-masing. Saat kesombongan dan ambisi dunia dipelihara, Roh Kristus telah meninggalkan mereka. Testimoni volume 5, halaman 240-241. Lalu apa aplikasi bagi jemaat Laodikia dengan tema berdiri teguh dalam kesatuan? Saudaraku yang kekasih,
Perpecahan itu bukan dimulai oleh sebab doktrin yang berbeda, tetapi melainkan hati yang belum disucikan. Makanya kesatuan bukan dicapai melalui rapat, tetapi melalui pertobatan pribadi. Nah, kita masuk pada hari Kamis dengan tema bersatu dan tak kenal takut. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 27-30. Hiduplah dengan cara yang layak bagi Injil. Berdiri teguh sehati sepikir, berjuang bersama dan tetap berani menderita bagi Kristus. Sebab penderitaan itu bukan kekalahan, melainkan tanda bahwa Allah bekerja di tengah-tengahmu. Ini berarti, saudaraku, kesatuan gereja menghasilkan keberanian. Makanya Paulus berkata, berdirilah teguh dalam satu roh, berjuang untuk iman. Jadi gereja yang bersatu tidak dapat ditaklukkan bila mana mereka bersatu. Dan iblis paling takut bukan pada gedung gereja, tapi gereja yang sehati sepikiran, sejiwa, dan suci dalam kebenaran. Makanya Roh Nubuat berkata, jika karunia-karunia diperlukan untuk menjaga kesatuan gereja mula-mula, betapa lebih lagi yang dibutuhkan jemaat pada saat ini. Dan saudaraku yang kekasih, Paulus juga mengikat semuanya. Kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, saudaraku, tapi juga untuk menderita bagi Kristus yang ditulis dalam Filipi 1 ayat 9 dan 2 Timotius 3 ayat 12. Lalu apa aplikasi bagi jemaat Laodikia dengan tema bersatu dan tak kenal takut? Saudaraku, kita sering berkata, Tuhan kuatkan aku, tapi kita tidak mau memikul salibnya. Paulus berkata, saudaraku, penderitaan bukan musuh iman, melainkan buktinya iman itu ada. Jadi sebagai kesimpulan hidup yang menang, mati yang mulia, dalam pelajaran sepekan ini adalah, baiklah kita hidup bagi Kristus. Yang berarti hidup yang memuliakannya bukan untuk diri sendiri. Kalau kita mati bagi Kristus, itu bukan kekalahan, tetapi materai kemenangan. Dan persatuan gereja itu lahir dari hati yang disucikan oleh kebenaran. Dan kematian, saudaraku, adalah tidur sementara. Kebangkitan adalah kepastiannya. Dan hanya orang yang mati terhadap diri sendiri yang dapat hidup di dalam Kristus. Maka oleh sebab itu, Roh Nubuat menutup dengan sebuah kalimat. Orang yang menyerahkan hidupnya bagi iman ini menyatakan kepada dunia bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna dalam Kisah Para Rasul halaman 512. Jadi saudaraku, sementara dunia penuh ketakutan, tetapi sebagai orang yang hidup dalam Kristus, kita tidak perlu gentar menghadapi maut. Marilah kita hidup seperti Paulus, setia, berani, mengasihi, dan bersatu hingga kita dapat berkata dengan iman penuh sebuah kemenangan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat 21, kiranya Tuhan memberkati kita semua.